Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Dapur Azmi. Kali ini saya akan membagikan resep cara membuat pizza teflon yang sangat ekonomis, tidak menggunakan telur dan susu bubuk ya. Untuk hasilnya ini sangat lembut sekali, walaupun tidak menggunakan telur ya. Pizzanya pun sangat tebal, lembut, cocok sekali jika ingin dijadikan untuk ide jualan yang dikemas menggunakan box pizza seperti ini ya. Penasaran ingin tahu bagaimana cara membuatnya dan bahan-bahannya apa saja? Yuk simak videonya sampai selesai. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung pada channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Untuk bahan-bahannya di sini ada 250 gram tepung terigu, 2 sendok makan gula pasir. Teman-teman bisa menggunakan gula halus juga nggak apa-apa ya. Ada margarin, di sini saya hanya akan pakai 1 sampai 2 sendok makan saja. Ada saus, ada keju cheddar, ada keju quick melt atau bisa menggunakan keju mozzarella juga sama ya. Ada sosis, ada vermipan, ada air. Di sini saya menggunakan air es. Kemudian ada bubuk oregano ya. Di sini saya tidak menggunakan telur dan susu bubuk ya. Jadi ini bahan-bahannya sangat ekonomis sekali. Langkah yang pertama, di sini saya sudah siapkan wadah yang sudah diisi dengan tepung ya. Kemudian masukkan gula pasirnya, vermipan, aduk sampai semuanya tercampur rata. Kemudian masukkan air sedikit demi sedikit, lalu aduk. Di sini saya menggunakan tangan saja agar lebih mudah. Di sebelumnya sudah dicuci bersih ya. Untuk airnya, teman-teman bebas bisa menggunakan air hangat atau air dingin atau air di suhu ruang ya, sesuai dengan selera saja. Tapi saya sarankan agar teman-teman menggunakan air es karena nantinya rotinya akan lebih lembut ya hasilnya. Uleni sampai semuanya tercampur rata ya. Tambahkan sedikit air lagi. Untuk airnya di sini saya lebih suka menggunakan air kemasan gelasan seperti ini ya. Jika teman-teman tidak memiliki gelas ukur, saya sarankan untuk menggunakan air gelas mineral seperti ini ya. Tapi cara nuangnya tetap harus bertahap sedikit demi sedikit agar teksturnya tidak kelembekan atau tidak terlalu keras ya. Saya rasa ini airnya sudah cukup untuk 1 gelas air kemasan, sisa segini ya, tidak sampai habis semuanya. Jika sudah tercampur rata, saya akan tambahkan dengan 1 sendok makan margarin ya. Jangan lupa untuk tambahkan garam sedikit saja. Lanjut ini diulen sampai tercampur rata dan sampai kalis ya. Nah ini sudah mulai tercampur rata dan sudah kalis ya. Gak perlu terlalu kalis, cukup sampai adonannya tidak lengket ya. Kemudian ini akan saya diamkan selama 30 menit ya. Dan tutup adonan menggunakan kain serbet seperti ini. Sambil menunggu adonannya mengembang, di sini saya akan potong 4 buah sosis ya. Dan ini sudah selesai untuk sosisnya. Di sini saya untuk toppingnya tidak menggunakan bawang dan tomat ya. Lanjut di sini saya akan tumis sosisnya. Saya sudah siapkan teflon dan margarin ya. Kemudian masukkan sosisnya. Kemudian tumis sosisnya sampai matang ya. Jika teman-teman ingin menambahkan bakso juga bisa ya. Tambahan toppingnya juga bisa ditambahkan bakso. Sesuaikan dengan selera masing-masing saja ya. Jika sudah matang, kompornya bisa dimatikan. Lalu ini bisa disisihkan ya sebentar.
Ini adonannya sudah 30 menit. Saya akan buka tutupnya. Dan ini sudah mengembang ya. Saya akan taburi tangan terlebih dahulu dengan tepung. Kemudian ini ditusuk-tusuk adonannya agar udara yang ada di dalam adonan keluar. Kemudian di sini juga saya sudah siapkan alas kerja. Saya akan taburi dengan sedikit tepung. Lalu ini akan saya bagi dua. Yang satu lebih banyak ya. Yang satunya ukurannya lebih kecil karena ini nanti akan saya jadikan atau saya akan cetak menggunakan 2 teflon ya. Untuk teflon yang pertama saya pakai ukuran 22 ya. Dan satunya nanti saya akan pakai teflon ukuran 24 ya. Kemudian ini akan saya bulat-bulatkan terlebih dahulu, taburi dengan sedikit tepung, lalu pipihkan adonan sampai membentuk bulatan sesuai dengan lebarnya teflon ya. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Kemudian saya akan masukkan pada teflonnya sambil diratakan ya. Untuk teflonnya di sini saya sudah alasi tipis-tipis dengan margarin ya. Untuk pinggirannya dirapikan terlebih dahulu sampai membentuk pinggiran seperti ini ya. Kemudian saya masukkan pada teflon, kemudian saya rapi-rapikan seperti ini sampai membentuk pinggirannya seperti ini ya. Kemudian untuk bagian tengahnya saya akan tusuk-tusuk menggunakan garpu seperti ini ya, agar adonannya tidak menggelembung ya. Dan untuk pinggirannya agar terlihat lebih cantik, saya akan tekan-tekan menggunakan garpu seperti ini. Dan lakukan semuanya sampai selesai ya. Kemudian olesi tengahnya menggunakan saus. Untuk sausnya bebas ya, bisa menggunakan saus apa saja. Kemudian masukkan sosis yang sudah ditumis tadi. Akan saya bagi dua sosisnya. Ratakan sampai semuanya rapi. Tambahkan dengan keju cheddar, parut seperti ini ya, langsung di atasnya. Sambil lalu diratakan sampai pinggirannya. Lanjut tambahkan dengan keju quick meltnya ya. Dan terakhir taburi dengan bubuk oregano agar wanginya lebih menggoda seperti di toko roti ya. Lalu ini akan saya diamkan selama kurang lebih 10-15 menit ya sebelum dipanggang. Dan saya akan tutup menggunakan tutup panci seperti ini ya. Ini sudah 10 menit dan adonannya sudah mengembang ya. Lanjut saya akan siapkan kompornya. Karena ini menggunakan teflon, saya akan tambahkan dengan menggunakan alas bekas seperti ini ya. Tungku kompor yang sudah nggak dipakai atau teman-teman bisa menggunakan sarang kukusan yang nggak dipakai ya. Lanjut ini akan langsung saya panggang selama kurang lebih 15-20 menit ya. Sesuaikan dengan kompor masing-masing dan panggang menggunakan api kecil saja ya. Jangan lupa untuk tutup adonannya dan tunggu sampai matang. Dan ini sudah 15 menit. Saya akan buka tutup pancinya. Dan ini dia hasilnya. Pizza teflonnya sudah matang ya. Kemudian ini akan saya angkat. Dan ini dia pizza teflonnya sudah matang ya. Saya akan coba ambil satu dan ini hasilnya. Rotinya sangat tebal, empuk sekali ya, walaupun tidak menggunakan telur dan susu bubuk. Untuk bagian bawahnya matangnya pas ya. Dan untuk teman-teman selamat mencobanya di rumah dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.